Salam Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Yustinanda Rahmadewi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan membagikan video mengenai praktek segitiga restitusi yang saya lakukan untuk mengembangkan budaya positif pada siswa. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa, dan berfokus pada karakter, bukan pada kesalahan siswa. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan pada segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap ini kita lakukan untuk membantu menstabilkan emosi siswa sehingga siswa akan lebih terbuka pada kita. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kita perlu mencari tahu hal yang mendasari tindakan siswa dan membuat siswa menyadari kesalahannya. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita menggali nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri siswa sekaligus mengarahkan siswa memperbaiki kesalahannya. Saya menggunakan segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus pertama adalah Junaidi Bagus Wibowo, siswa kelas 12 ATPH 1 yang kompeten ketika praktek mapel produktif. Secara akademik, nilai-nilainya juga bagus. Sayangnya, akhir-akhir ini Junaidi sering membolos dan tidak berkonsentrasi ketika pembelajaran di kelas. Pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas, saya berusaha menenangkan Junaidi yang terlihat nervous karena saya panggil, sekaligus membesarkan hatinya agar Junaidi lebih terbuka pada saya. Assalamualaikum Junaid. Kamu tahu kenapa pemindahan datang ke sini kan? Memang ini Junaid, jadi Junaida selama ini mengenal kamu itu sebagai siswa yang cukup berprestasi secara belajar akademik maupun secara praktek itu kamu sangat bagus sekali. PKL kamu kemarin juga cukup bagus, bahkan saya sebut bisa sangat saya banggakan sebagai salah satu siswa jurusan agribisnis tanaman yang saya banggakan. Tapi akhir-akhir ini ada yang berubah diri kami. Mbak Teko, setiap orang itu terkadang memang ada rasa jenuh dia melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan tersebut. Benar? Pada tahap 2, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, saya berusaha mengarahkan Junaidi agar menyadari kesalahannya dengan menanyakan dampak negatif dari tindakan yang dilakukannya. Junaidi tahu nggak kira-kira kesalahan apa yang Junaidi lakukan? Bolos dan kurang memperhatikan ketika diterangkan. Kira-kira itu bertentangan nggak dengan hal-hal yang Junaidi lakukan selama ini? Apakah kamu tahu kalau membolos itu melanggar peraturan sekolah? Kemudian kamu juga tahu kalau misalnya kurang memperhatikan pelajaran di kelas itu kira-kira akibatnya negatif atau positif gitu kamu? Oke. Kenapa Junaid kok membolos kemarin? Karena malas. Kenapa kok? Maksudnya kenapa kok timbul rasa malas? Karena tadinya pas terjepit. Pas terjepit. Kadang mau masuk malas. Oke. Kemudian kalau pas di kelas kenapa kok kurang memperhatikan pelajaran? Nah, kebanyakan gurau. Kebanyakan gurau. Apakah selama ini Junaida kurang memberikan kesempatan kamu untuk bergurau? Kira-kira kalau seperti itu nanti terus dilakukan itu membuahkan dampak yang negatif atau yang positif?
Pada tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, saya menggali cita-cita Junaidi, sekaligus nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh Junaidi agar dapat menggapai cita-citanya. Saya juga mengarahkan Junaidi agar memperbaiki kesalahannya. Oke, Junaidi, berikutnya yang ingin Junaidi tanyakan adalah kira-kira untuk ke depan ini Junaidi ingin jadi apa? Apa cita-cita visi ke depan ini? Ingin kerja di Jepang. Junaidi ingin kerja di Jepang. Kemudian kalau ingin kerja di Jepang itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau usahakan? Disiplin, apalagi percaya diri, terus berusaha. Kemudian betul. Kira-kira dengan perilaku yang tadi seperti membolos, kemudian tidak memperhatikan pembelajaran kelas, itu kira-kira sudah sesuai nggak dengan apa nilai-nilai tadi yang Junaidi yakini atau usahakan untuk bisa kerja di sana? Oke. Sudah merasakan apa belum kemarin itu kerugian yang kamu lakukan karena membolos dan tidak memperhatikan pelajaran kelas? Apa saja yang kerugiannya? Mendapat hukuman. Mendapat hukuman, terus ketinggalan materi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang terpenting kan adalah bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Kira-kira Junaidi mau nggak memperbaiki kesalahan tersebut? Mau. Kira-kira apa yang Junaidi lakukan supaya untuk bisa memperbaiki kesalahan kayak membolos, kemudian tidak memperhatikan pelajaran kita, tidak satu-satu ya, untuk pas membolos itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya mengejar tidak berulang lagi? Usaha kerja terus lagi. Caranya? Karena disiplin lagi. Kemudian Nanda juga ingin Junaid itu bisa memotivasi diri sendiri. Karena rasa malas itu kan datangnya sebagai diri. Yang bisa mengontrol juga diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau misalnya tidak ada motivasi di dalam diri Junaid untuk tekun belajar, tolong tidak lakukan saya ini berarti apa yang harus saya lakukan? Sedangkan yang kedua untuk mengejar ketertinggalan materi, kan? Karena tidak memperhatikan pembelajaran, itu apa yang bisa kamu lakukan? tanya pada pengajar. Tanya pada guru. Terus lagi? Tugas yang ketinggalan itu. Sekarang tugas yang ketinggalan. Kemudian ada lagi? Mungkin ini ya, jadi nanti yang bisa dilakukan adalah bertanya pada guru materi-materi yang diajarkan apa. Jadi setelah itu nanti Junaidi juga berusaha memperluas materi tersebut dengan melakukan literasi sendiri. Yang kedua, tugas-tugas yang kemarin ketinggalan juga harus dikerjakan. Ya, bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama? Kemudian, saya tunggu ya. Kita lihat perkembangan kamu depan. Terima kasih Junaidi, silakan kembali ke kelas. Kasus kedua yang saya tangani adalah mengenai penggunaan sosmed yang kurang tepat, yaitu akun Instagram pada kelas 10 ATPH 3. Mereka membuat akun Instagram kelas dengan Gayuhani sebagai admin. Sayangnya, akun tersebut malah dimanfaatkan untuk mengunggah foto-foto dan video yang kurang pantas dan mengandung bullying antar teman.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, di mana saya menceritakan pada Gayuhani bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan dalam bersosial media. Assalamualaikum Gayuhani. Waalaikumsalam Bunda. Bunda memanggil kamu ke sini karena Bunda ingin mendiskusikan tentang sosial media kelas 10 atau Instagram ya. Instagramnya kelas 10 atau Gayuhani salah satu adminnya ya. Bunda mau tanya tujuan di apa membuat sosial media Instagram kelas itu apa? Untuk asik-asikan dan mengenang masa sekolah. Asik-asikan, berarti lebih senang-senang gitu. Oke. Kemarin Bunda sempat lihat itu ada beberapa yang diupload itu yang menurut Bunda kurang pas. Kalian kan kemarin katanya mengupload item teman. Jadi menurut Gayuhani itu reaksi dari teman yang upload fotonya itu gimana? Mungkin ada pro dan kontra juga. Ada yang terima-terima aja, ada yang agak komentar gitu yang Warna-warna. Ini Gayuhani sebenarnya nggak apa. Sebenarnya juga pernah alay kok. Saya kalau lihat Facebook saya di zaman dahulu itu ya, tapi Bunda juga pengen kalau walaupun kita upload di sosial media jangan sampai berbuat kesalahan yang sama kayak Bunda dulu gitu. Pas alay terus sekarang dilihatnya malu. Jadi kalau nanti ketika kamu kan tujuannya tadi untuk mengenang masa muda kan ya, ketika kamu membuka itu yang kamu kenang itu adalah hal-hal yang bahagia tanpa ada temen yang malu. Bener? Langkah kedua, dalam memvalidasi tindakan yang salah, saya menanyakan tujuan pembuatan sosial media kelas. Saya juga menanyakan pro kontra yang ditimbulkan pada postingan-postingan yang mengandung ejekan dan bullying pada teman, agar Gayuhani menyadari kesalahannya. Nah, tadi kan katanya Gayuhani alasannya membuat sosial media itu tadi apa? untuk senang-senang dan kenangan. Oh, senang-senang dan kenangan. Kira-kira tadi kan juga bilangnya ada pro dan kontra kan? Supaya semua pro, kira-kira ada hal yang lain nggak yang bisa diupload di sosmed tersebut yang tidak menimbulkan pro kontra, atau nanti ketika kelak kalian melihat 10 tahun ke depan ketika kalian sudah dewasa melihat itu terus nggak ada rasa marah, kecewa atau malu dan sebagainya. Ada tuh ya seperti kenangan-kenangan yang bagus gitu. Contohnya? Contohnya kayak membuat kolase bentuk bagus-bagus atau bagaimana gitu. Ide yang admin-admin sebagainya. Ketika kebersamaan di layar kan juga bisa diupload di situ kan ya. Kebersamaan di kelas, misalnya ketika makan bareng-bareng itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai itemnya jangan. Oke. Pada tahap ketiga, saya menanyakan pada Gayuhani mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakininya agar dapat menjaga kerukunan kelas. Saya juga mengarahkan Gayuhani agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Jadi Gayuhani Bunda ingin meyakinkan sekali lagi. Jadi ketika dalam hubungan pertemanan itu sebaiknya apa yang kita yakini untuk menjaga tersebut. Jadi kayak ini saya sendiri ya, itu menjaga dan menghargai teman, bekerja sama, saling tergantung lah. Kita namanya juga manusia, makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Ya, terus oke. Jadi semoga ke depan Gayuhani sebagai salah satu admin bisa lebih bijak lagi untuk mengupload kegiatan-kegiatan di sosial media Instagram kelas 10 APPH 3. Bunda acungi jempol untuk inisiatif membentuk Instagram. Saya lihat kemarin itu sempat terhentikan juga sebenarnya, kenapa kok dihentikan gitu. Kalau mengupload kegiatan-kegiatan yang positif atau yang menyenangkan bersama-sama itu silakan. Paham ya sampai sini? Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Demikian praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan.